Salam semua bosku, masih bersama saya, Patriark ke-10 pengganti admin. Kita lanjut bab berikutnya novel Raja Tertinggi. Silahkan like videonya untuk menghormati Patriark ke-10 saya. Terima kasih, lanjut, bab 741. Helin, jangan bunuh dia dulu. Yan Plu meraung. Ya, Yang Mulia. Orang tua dari alam harapan menggigit lidahnya, berdarah dari giginya sendiri, bertujuan untuk memfokuskan semangatnya. Sayangnya, energi mentalnya telah disedot 2 kali oleh Omi, dan meskipun itu sangat singkat, kehilangan sedikit energi mentalnya dan mencoba untuk menjadi sama seolah-olah tidak ada yang terjadi tidak mungkin lagi. Minum. Orang tua dari alam persatuan berseru, dan tiba-tiba mengambil tongkat. Tongkat ini adalah senjatanya. Awalnya tidak ingin menggunakan senjatanya melawan tingkat bawaan dan dikenal untuk ditertawakan, tapi dia tidak menyangka akan dipaksa menggunakan truknya. Truk menyapu ke arah Omi dari jauh, kekuatan tak tertandingi memisahkan udara dan merobek Omi. Wajah Omi berubah drastis, kekuatan Unity Realm benar-benar luar biasa. Bola kristal di tangan Omi terisi dengan energi internalnya dan memancarkan cahaya terang dalam jumlah tak terbatas. Cahaya terang itu menghasilkan perisai pelindung. Kekuatan pria tua One Battle of the Unity Realm langsung merobek perisai pelindung bola kristal, dan, terlebih lagi, merobek muskil bawaan Omi. Wow, tubuh Omi terbang dan menabrak salah satu rumah kayu kecil milik Manor. Hati Omi sangat ketakutan, kekuatan alam persatuan terlalu rendah untuk diblokir, dan dengan ki bawaan, tidak ada yang bisa menandingi alam persatuan, itu sama sekali bukan tingkat kekuatan. Bahkan jika itu adalah Mukianji, dia tidak bisa menahannya sama sekali, tapi alasan dia bisa membunuh alam persatuan adalah karena serangannya yang memesona, kekuatan murni untuk melawannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Namun, untungnya, bola kristal Omi menetralkan sebagian besar kekuatan, dan begitu pula energi muskil bawaan, sehingga serangan energi yang dialami zat Omi berkurang tajam, apalagi 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Namun, Omi masih sakit saat ini, sel-sel tubuhnya dalam keadaan beban maksimum. Bagaimana beban ini tidak dapat ditahan, itu akan meledak dan mati total. Fiu, Omi mengambil napas dalam-dalam dan buru-buru mengatur ki darahnya agar mengalir dengan lancar, segera menghilangkan serangan energi yang diterimanya. Pada saat ini, lelaki tua dari alam persatuan terbang sekali lagi. Melihat ini dari jauh, Samira tidak ragu-ragu untuk mengirimkan serangan memukau pada pria tua Unity Realm dan melakukannya dengan sekuat tenaga, meskipun dia tahu bahwa teknik memikatnya belum bisa melukai pria kuat Unity Realm, tetapi jika dia tidak mencoba melakukannya, Omi tidak akan memiliki kesempatan untuk bernafas dan mungkin akan dibunuh. Seperti yang diharapkan, serangan sihir Samira bekerja sedikit, lelaki tua Realm Persatuan baru saja disedot 2 kali oleh hukum hebat penghisap roh Omi, dan dia sudah tidak dapat berkonsentrasi. Mencari kematian. Mata lelaki tua Unity Realm itu menatap Samira, wajahnya marah, dan dia melambaikan telapak tangannya yang kosong. Bang! Meskipun Samira berjarak puluhan meter, perutnya tertusuk oleh telapak tangannya yang kosong, dan seluruh tubuhnya terbang ratusan meter, mungkin mati. Omi menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, hatinya berdebar apakah dia ingin membiarkan seorang wanita mati untuknya. Samira! Omi berteriak saat duel roda hantu melintas ke arah pria tua alam persatuan. Untuk dapat menggunakan hukum hebat penghisap roh pada lelaki tua itu lagi, Omi juga secara bersamaan melakukan serangan roh yang memukau padanya. Dalam sekejap mata berikutnya, Omi sudah berada di belakangnya dengan posisi roda iblisnya. Menghisap hukum agung Tuhan. Omi mengisap dengan marah. Tapi sekali lagi, Omi tidak bisa mengelak. Berapa lama, kedipan berikutnya adalah tamparan dari lelaki tua itu, dan Omi sendiri tiba-tiba dalam keadaan sekarat, dan hampir mati hanya karena tamparan sekecil apapun. Namun, meskipun itu hanya mengisap sekejap, kerusakan yang dilakukan pada lelaki tua itu jelas lebih buruk daripada menikamnya 2 kali di jantung. Ah! Setelah dihisap 3 kali, seluruh tubuh lelaki tua itu terasa seperti jiwanya sedikit terguncang, dan tersandung beberapa kali saat dia sedikit tersandung, tidak dapat memfokuskan matanya saat dia melihat ke arah Omi, merasa seperti sosok Omi ada di mana-mana. Pada saat inilah Omi meluncurkan serangan vertigo lagi, lalu mengulangi yang sebelumnya, menggunakan hukum agung saking spirit pada lelaki tua itu untuk keempat kalinya. Setelah keempat kalinya, lelaki tua di alam penyatuan itu dalam keadaan linglung, seolah-olah dia baru pulih dari penyakit serius. Omi menindaklanjuti dengan yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Orang tua itu tersedot ke dalam roh Omi 8 kali. Seluruh tubuhnya tidak dapat berdiri, gemetar. Pada saat ini, dia tidak percaya bahwa ini nyata. Tidak jauh dari situ, Pangeran Yan Penjarahan tercengang. Omi, sebenarnya. Bagaimanapun, Pangeran Yan Penjarahan adalah orang yang sangat berbakat dan kuat pada saat keadaan mereka berdua. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa ini benar. Wilayah bawaan Omi, dia bisa benar-benar bertarung melawan orang kuat dari alam persatuan, dan sepertinya dia akan menang. Dan di dalam Pangeran Yan Penjarahan, muncul ketakutan terhadap Omi, ketakutan yang membuatnya ingin tunduk. Omi sama sekali tidak memberi kesempatan pada lelaki tua itu untuk bernafas. Semakin jauh dia pergi, semakin Omi mampu menyedot energi spiritualnya, dan semakin lama dia melakukannya, setiap kali dia melakukannya, energi spiritual lelaki tua itu turun 3 poin. 9 kalinya, ke-10 kalinya, ke-11 kalinya, ke-12 kalinya. Akhirnya, seluruh tubuh lelaki tua itu roboh dan lelaki itu jatuh dalam keadaan koma. Kepala Omi mungkin akan mengerut jika dia mengisap lagi. Omi tidak ingin mengisap lagi. Begitu dia membiarkan kepalanya mengerut, akan segera terlihat jenis teknik apa yang dia gunakan. Meninggalkan sedikit energi mental untuknya tidak akan membunuhnya, juga tidak akan mengerut kepalanya dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saat lelaki tua itu pingsan, tubuh Pangeran Penjarahan yang tidak jauh bergetar hebat.
Tatapan Omi melesat ke arahnya dengan berbisa. Ah, Yan Plu melihat tatapan kanibalistik Omi dan mundur beberapa langkah ketakutan. Yan Plu. Omi menggertakkan giginya dan meraung. Yan Plu merasa benar-benar ketakutan setengah mati oleh kekuatan mengerikan Omi, dan ketika Omi meneriakkan namanya, seluruh tubuhnya benar-benar menjadi dingin. Swoosh! Omi membuat flash dan terbang menuju Pangeran Yan Plu. Omi, tolong, jangan bunuh aku. Pangeran Yan Gu gemetar, pada saat ini, bahkan penjaga Unity Realm-nya telah jatuh, dan kemudian berpikir bahwa Omi tidak takut padanya sama sekali. Jadi tidak ada lagi alasan untuk berpikir bahwa Omi akan memberinya wajah, dan dia panik dan memohon belas kasihan. Kekejaman Omi, dia telah belajar secara mendalam, tampaknya sang pangeran benar-benar tidak ada apa-apanya di matanya, kehilangan efek jera identitasnya, Yan Plu hanya memiliki rasa takut. Omi, tolong, jangan bunuh aku, Yang Mulia tidak peduli dengan orang kecil, mari kita berhenti di sini, kita tidak akan saling melanggar mulai sekarang, tolong. Yan Plu berkata dengan panik. Omi awalnya ingin memusnahkannya, tetapi Samira masih hidup atau mati. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi dengan Yan Gu ini. 742. Jika terjadi sesuatu pada Samira, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Omi panik dan menuju ke tempat Samira tadi terbang. Omi segera menemukan Samira, dan ketika Omi menemukan Samira, dia hanya melihat seorang lelaki tua menyembuhkan Samira. Alis Omi berkerut, bagaimana mungkin ada tabib yang merawat Samira? Penyembuh ini jelas sangat mahir, saya khawatir level Omi sama sekali tidak pada level yang sama. Senior, apa kabar? Don sibuk menerkam pertanyaan itu. Jangan bicara. Pria tua itu tampak serius. Oh, Omi melihat Samira seolah-olah hidupnya terkendali, dan hatinya sangat lega. Untungnya lelaki tua ini mengambil tindakan. Jika dia menunggu Omi datang sekarang untuk sembuh, dia mungkin tidak dapat melakukannya tepat waktu. Apalagi, level Omi jelas tidak sebagus lelaki tua ini. Omi hanya seorang penyembuh kelas 10, dan lelaki tua ini, untuk sedikitnya, memiliki kekuatan 13 atau 14 kelas. Setelah sekitar 10 menit, lelaki tua itu berhenti. Omi tidak menanyakan bagaimana keadaannya, toh dia juga seorang Healing Master. Matanya bisa melihat bahwa nyawa Samira sudah terkendali, tidak ada bahaya untuk hidupnya, cukup rawat lukanya saja. Terima kasih, senior, kata Omi penuh terima kasih. Tidak perlu sopan, aku kebetulan lewat di sini dan kebetulan melihatnya terluka parah, dan karena itu kebetulan, sudah takdir, aku tidak peduli siapa dia, aku akan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Kata lelaki tua itu. Omi juga menghela nafas dalam hatinya, Samira benar-benar seseorang dengan peluang besar, jika tidak bagaimana bisa begitu kebetulan sehingga dia kebetulan ditabrak oleh tabib kuat yang lewat. Berani aku tanya senior kamu? Tanya Omi. Namaku Bambu Yan, omong-omong aku melihat sorot matamu, sepertinya kamu juga mengenal beberapa penyembuh. Pria tua itu bertanya. Aku tidak akan menyembunyikannya dari senior, aku tahu beberapa penyembuh, tetapi jika senior tidak mengambil tindakan hari ini, aku pasti tidak akan bisa menyelamatkannya dengan skillku, dan itu akan terlambat, terima kasih. Kamu lagi senior. Oh, anak muda, cukup sopan, tidak perlu berterima kasih, saya harus pergi terlebih dahulu. Perpisahan dengan hormat untuk senior. Omi memberi hormat. Setelah mengambil beberapa langkah, lelaki tua itu berbalik dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu bilang kamu juga tahu beberapa seni penyembuhan, berapa banyak penyembuh kamu? Saya melihat kamu cukup muda. Kembali ke senior, saya saat ini adalah penyembuh kelas 10. Apa? Berapa umurmu? 20 tahun. 20 tahun untuk mencapai 10 penyembuh. Siapa namamu? Bukankah itu? Nama saya Don Omi. Ah, itu benar-benar kamu. Senior mengenalku. Beberapa hari yang lalu, Anda dan Omarsi berduel di lapangan bintang surgawi. Saya mendengar bahwa pada usia yang begitu muda, Anda melampaui Omarsi dalam mempelajari penyakit yang sulit. Bagaimana mungkin saya tidak mengingat Anda? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melakukannya. Bertemu denganmu di sini, hahaha. Oh, terima kasih senior atas pujiannya. Saya masih perlu belajar dari senior. Kamu tidak perlu belajar dariku. Aku pasti tidak sebaik kamu dalam hal penyembuhan penyakit sulit. Ngomong-ngomong, kamu juga seorang tabib yang berspesialisasi dalam penyakit sulit, kan? Mengapa kamu memilih berspesialisasi dalam arah ini? Saat ini, tren besar di masyarakat adalah tabib yang menyembuhkan luka, seperti gadis yang baru saja menderita luka serius sehingga dia tidak akan berdaya jika dia bukan penyembuh luka pertempuran. Lebih sedikit yang harus menjadi penyembuh kelas 11 atau lebih tinggi untuk menyelamatkannya. Terima kasih, senior. Omi ketakutan di dalam, Samira benar-benar beruntung. Jika bukan karena lelaki tua ini, maka Omi hanya seorang master penyembuhan kelas 10, dia pasti tidak akan bisa menyelamatkannya. Samira terluka oleh seorang pria kuat dari alam persatuan, yang berarti bahwa setidaknya seorang penyembuh kelas 11 dan seorang penyembuh yang merawat luka pertempuran akan diperlukan, bukan untuk penyakit yang sulit. Omi tidak mengatakan bahwa dia baik dalam keduanya. Arah, Omi, ini alamatku, ayo ngobrol lain kali. Bagus. Orang tua itu mengambil kartu nama untuk Omi, lalu buru-buru pergi. Omi menjemput Samira dan terbang kembali ke tanah airnya. Pada saat ini, Pangeran Yan Gu belum pergi, dan salah satu anak buahnya berlari ke sisinya untuk melaporkan, Yang Mulia, Samira tetap hidup oleh tabib yang lewat, dan sepertinya dia tidak akan mati. View, itu bagus. Yang Mulia, Anda seorang pangeran, mengapa Anda harus takut pada Omi? Jadi bagaimana jika Sang Guan Zuo sudah mati? Apa gunanya takut padanya, manusia jerami? Bawahan itu agak tidak mengerti. Yan Gu mendengus, apa yang kamu tahu Omi ini? Benar-benar cabul, aku menyesal telah mengacaukannya. Dia hanya di alam bawaan. Dia bahkan mengalahkan penjaga Unity Realm-ku, orang seperti ini. Jika dia ternyata menjadi musuh abadi, itu terlalu menakutkan. Yan Plu berkata setelah beberapa saat ketakutan.
Yang Mulia, Anda seorang pangeran, bukan? Pangeran, untuk seseorang yang bahkan tidak peduli dengan pangeran, statusku tidak ada gunanya. Terlebih lagi, untuk seseorang dengan bakat mesum seperti itu, kekuatannya pasti akan berada di atasku di masa depan. Aku lebih suka tidak memprovokasi orang seperti ini. Dari musuh. Pada saat ini, Omi terbang dengan Samira di pelukannya. Tatapan Omi menjadi dingin ketika dia melihat Yan Gu masih di sini. Yan Gu, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Tunggu, Omi, aku tidak mencoba membuat keributan. Aku hanya ingin memastikan bahwa Samira akan mati. Aku mendengar bahwa dia tidak akan mati. Jadi bisakah kita mengakhiri ini di antara kita? Kejar masalah kamu memukulku. Mulai sekarang, kita tidak akan menyeberangi air sungai di sumur. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, tidak yakin apakah itu tawa sarkastik atau sesuatu yang menghina. Omi, aku akui bahwa aku tidak bisa mengganggumu, tapi aku harap kamu juga tidak akan main-main denganku, atau aku tidak akan membuatnya mudah untukmu. Pangeran suciku, kekuatan saat ini di belakangmu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa kamu ganggu. Tentu saja, jika kamu mau berteman denganku sebagai musuh. Baiklah, kalau begitu, selamat tinggal. Yan Plu terbang dengan panik, melihat kemarahan Omi, merasa sedikit takut di dalam, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Omi orang sesat jika dia berada di Kekaisaran Yan Huang, dia masih bisa mengandalkan pasukan istana di belakangnya untuk bertarung, tapi di sini, dia tidak kentut. Omi meletakkan Samira di tempat tidur, dia masih belum sadar dan tidak tahu kapan dia akan bangun. Omi terkejut bahwa Yan Gu berinisiatif menerima kekalahan, dia pikir Yan Gu tidak akan pernah berhenti berkelahi dengannya. Sebenarnya bukan karena Yan Yu yang pemberani, tapi karena Omi itu agak menakutkan, jadi dia tidak mau lagi menjadi musuh Omi. Karena hal kecil, tidak ada gunanya memiliki musuh dengan begitu banyak potensi. Omi duduk di tepi tempat tidur dan membelai wajah Samira, barusan jika dia tidak berjuang sampai mati untuk membantu dan menghalangi lelaki tua Unity Realm itu dengan mengorbankan dirinya sendiri, maka Omi tidak akan memiliki kesempatan untuk bernafas. Dan akan dibunuh oleh orang tua itu, jadi Omi berhutang nyawa padanya. 743. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa seperti menerobos lagi? Bukankah aku baru saja membunuh Seven Heaven Sea Beast di dasar laut dan kemudian menerobos ke tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan? Mengapa rasanya seperti kamu menerobos lagi? Apakah karena aku baru saja menyedot lelaki tua itu dari alam persatuan? Tidak mungkin, hisap saja dan tembus. Aku baru saja menembus ke tingkat ketiga dari kesempurnaan besar A, itu bahkan belum 3 jam. Jika ini menerobos lagi, itu akan menjadi level puncak. Dari kesempurnaan agung, puncaknya setara dengan melangkah ke alam persatuan dengan setengah kaki. Omi tidak terlalu peduli dan segera pergi menutup pintu. Sekitar setengah jam kemudian, Omi menerobos ke puncak kesempurnaan besar bawaan, yaitu, puncaknya akan menjadi setengah kaki ke alam persatuan, mencapai ranah Mukianji. Yai, itu sangat keren. Omi berteriak. Sekarang setelah dia setengah kaki ke alam persatuan, maka kekuatannya akan sangat meningkat, dan jika dia bertarung melawan orang tua dari alam persatuan tadi, maka Omi tidak akan pernah sesulit dia sekarang. Sekarang setelah saya mencapai puncak kesempurnaan agung bawaan, saya akan mencoba berlatih lagu hipnotis lagi dan melihat apakah saya bisa mencapai tingkat ke-10. Kata Omi dalam hati, lalu segera mulai berlatih. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Omi telah berlatih tingkat ke-10 dari lagu pengantar tidur. Yaitu tingkat ke-10 dari lagu pengantar tidur yang telah saya latih. Ini berarti bahwa saya telah mencapai tingkat 12 mesmerisme. Mesmeris tingkat 12, setara dengan orang kuat dari alam persatuan A, akhirnya saya bisa mengalahkan orang kuat dari tingkat pertama awal alam persatuan. Dalam hati Omi senang, kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat Mukianji pada waktu itu. Pada saat itu, Mukianji juga setengah kaki ke alam persatuan, dan kemudian mengandalkan pesona untuk mengalahkan beberapa alam persatuan itu. Sekarang, Omi juga bisa melakukannya. Oleh karena itu, pada tingkat kesempurnaan bawaan yang sama, apa yang bisa dilakukan Mukianji, juga bisa dilakukan Omi. Pada saat ini, di rumah Pangeran Yan Plak, Yang Mulia, Senior Helin telah bangun. Hal yang tidak berguna ini akhirnya terbangun. Tidak lama kemudian, lelaki tua dari alam persatuan itu berjalan ke tubuh Pangeran Yan Gu, terlihat lemah. Beri hormat kepada Yang Mulia. Helin, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Kamu adalah pria yang kuat di tingkat pertama alam persatuan awal, penjaga Pangeran Yan Pluku. Tetapi sebenarnya, kamu benar-benar tua yang tidak berguna. Men, Yan Gu berkata sambil mencibir. Yang Mulia, baiklah, keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Yang Mulia, tolong beri menteri tua kesempatan lagi. Kesempatan lain apa yang kamu inginkan? Yang Mulia, saya tidak yakin bahwa Umi pasti telah melakukan semacam ponsel. Jika tidak, itu tidak akan pernah mungkin. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan membunuhnya. Tidak perlu, Omi dan aku sudah membuat kesepakatan. Air sumur tidak menyinggung air sungai. Sialan, aku seorang pangeran, tapi aku benar-benar membuat permintaan seperti itu dengan seorang pria jerami. Sungguh pengecut. Yan Gu adalah jengkel. Yang Mulia, tolong beri menteri tua satu kesempatan lagi. Kamu sakit sekarang. Kesempatan apa yang kamu butuhkan? Yang Mulia, saya memiliki pil berharga lama di tangan saya yang dapat langsung mengembalikan saya ke puncak saya. Saya telah enggan meminumnya selama bertahun-tahun, dan saya memutuskan untuk meminumnya hari ini untuk Yang Mulia. Lalu, saya akan pergi kembali ke Omi, dan saya tidak akan mencemarkan misi saya. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar ingin sejajar dengan Omi? Anda seorang pangeran, bukan? Hadir. Surga melarang Anda tidak membiarkan Omi tunduk. Bagaimana Anda akan membuat dunia tunduk di masa depan? Helin, apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Pangeran Yan Plunder.
Yang mulia, hanya meleset dari sasaran hanyalah kecerobohan saya. Kali ini apakah Anda pikir saya masih bisa ceroboh? Juga, baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi kalau begitu. Pangeran Yan Plak mengangguk jika dia punya pilihan. Dia tidak ingin sejajar dengan Omi. Dia akan berada di atasnya. Bagaimana mungkin dia sejajar dengannya? Jadi, Pangeran Yan Plu setuju. Helin mengambil pil di tempat, dan tentu saja, dalam waktu setengah jam, kekuatan batin mentalnya, dan seterusnya, telah kembali ke puncaknya. Omi. Helin menggertakkan giginya. Dia baru saja dipukuli seperti ini oleh Omi. Dia sangat tidak senang di dalam, bahkan jika Yan Gu tidak setuju, dia masih akan membalas dendam pada Omi secara pribadi. Yang mulia, saya siap untuk pergi. Tatapan Pangeran Yan Gu sedikit bergetar saat dia bertanya, Helin, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu yakin? Jika kamu tidak yakin, maka kamu telah membunuhku. Yang mulia, sekarang setelah saya kembali ke puncak permainan saya dan bersiap, Omi tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya. Yang mulia, mungkinkah Anda benar-benar ingin sejajar dengan orang biasa? Pangeran, siapapun harus tunduk atau membunuh. Jika Omi tidak tunduk bunuh, bukankah kamu dulu mengatakan bahwa kamu akan menjadi orang paling gila di dunia? Dan Asterisak, aku akan mempercayaimu sekali, ayo pergi. Yan Plu menggertakkan giginya, didorong oleh Helin, dan dengan kepala panas, dia harus pergi dan membersihkan Omi atau dia benar-benar tidak bahagia. Setelah semua, dia dipukuli menjadi kepala babi. Omi tiba di kamar Samira. Samira masih terjaga dan dalam keadaan koma. Omi mengambil denyut nadinya dan memastikan bahwa fitur vital Samira masih utuh. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar. Omi, keluarlah dari sini. Alis Omi berkerut. Bukankah itu suara lelaki tua dari alam persatuan tadi? Bukankah dia sangat kehabisan energi mental? Kenapa kamu masih punya energi untuk berteriak? Itu pasti delusi. Apakah Anda ingin saya bergegas ke sini, Don Omi? Pada saat itu, teriakan lain terdengar. Omi dengan cepat terbang keluar, mengira itu ilusi, tapi ternyata tidak. Lelaki tua itu terlihat berdiri di atap, memegang tongkat di tangannya, mengeluarkan jurus terkuatnya melawan musuh. Kali ini dia tidak akan pernah membiarkan Omi memiliki kesempatan untuk menyerang. Kamu bahkan punya kekuatan untuk berteriak di sini. Omi mendengus, sedikit terkejut. Omi, kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan. Pria tua itu menggertakkan giginya. Omi melihat ke satu sisi untuk mengintip Pangeran Yan Gu yang bersembunyi. Pangeran Yan Gu tidak berani menunjukkan dirinya untuk dilihat oleh Omi. Pangeran Yan Plunder, apalagi yang kamu sembunyikan? Melihat bahwa dia telah ditemukan, Yan Pluo terbang tanpa daya. Omi mendengus Pangeran Yan Plu, barusan kamu bilang kamu tidak tersinggung dengan air sumurku, mau apa sekarang? Tubuh Yan Gu bergetar, dan dengan mengatupkan giginya, dia berkata, Omi, aku seorang pangeran, kamu memukulku menjadi kepala babi. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa ini bisa, jika dibiarkan seperti ini, martabat apa yang saya miliki jika tersiar kabar. Jadi, Anda menderita. Helin, berhenti bertele-tele, silakan. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak yang dipenuhi dengan penghinaan. Omi baru saja menembus ke puncak kesempurnaan besar bawaan, setengah kaki ke alam persatuan, dan teknik vertigo telah mencapai 12 item. Sekarang, tingkat pertama dari alam persatuan ini adalah omong kosong di matanya. 744. Orang tua itu tiba-tiba mengayunkan tongkatnya dan membunuh Omi. Omi segera meluncurkan serangan pesona. Dalam sekejap mata, Omi berhasil dalam serangannya, dan gerakan lelaki tua itu dengan tongkatnya terhenti di udara, muncul dalam keadaan demensia. Omi naik dengan cepat. Pria tua itu terbelah dua dari pinggang oleh tebasan horizontal Omi. Ini, bagaimana ini mungkin? Tubuh dua bagian lelaki tua itu jatuh ke tanah, matanya menatap Omi. Apa? Teriak Pangeran Yan perampasan. Pada saat yang sama, dia jatuh di pantatnya dan bermain. Ini benar-benar membuat Omi kesal. Omi memandang Helin dengan dingin dan berkata, denganmu, kamu bisa membunuhku. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi ke neraka. Tidak, saya tidak mau mati. Orang tua itu berkata kesakitan, tetapi tubuhnya telah dipotong menjadi dua, dan dia harus mati bahkan jika dia tidak mau. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi mengarahkan pandangannya ke arah Pangeran Yan Gu dan berkata dengan murung, Yan Gu, apa yang terjadi padanya adalah apa yang terjadi padamu. Omi berjalan menuju Yan Plunder dengan pisaunya. Tidak kurang dari Helin terbelah dua, takut kencing. Dia sangat menyesalinya saat ini. Dia seharusnya tidak didorong oleh Helin. Omi terbang di depan Yan Plu. Yan Swep ingin melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Menerkam. Pangeran Yan Plu tiba-tiba berlutut. Omi sedikit terkejut melihatnya berlutut padanya. Sebagai seorang pangeran, dia sebenarnya berlutut di hadapan Omi, sungguh lelucon. Apakah menurutmu dengan berlutut padaku, aku akan menyelamatkanmu? Omi mencibir. Omi senior, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan bunuh aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Biarkan aku menjadi adik laki-lakimu. Tolong, jangan bunuh aku. Hahaha, menurutmu, apakah aku masih akan percaya apa yang kamu katakan? Ada jalan ke surga dan kamu tidak akan mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka. Anda tidak mendengarkan saya sekarang, dan sekarang Anda bersikeras untuk kembali mencari kematian, jadi saya akan membiarkan Anda memilikinya. Omi Saberki mengunci Yan Gu dan mengangkat pisaunya. Jangan, kakak ada di atas, terimalah pemujaan adik. Dengan panik, Yan Gu memberi Omi busur pada kakak. Pedang tebasan Omi terhenti di udara. Yan Gu dengan ketakutan bersujud dan berkata, kakak, dalam hidup ini adalah kakakku, selalu kakakku, kakak terimalah ibadah adikku lagi. Yan Gu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa siapa kamu?
kata Omi sambil mencibir. Kakak tidak peduli apa status saya akan selalu menjadi adik laki-laki pangeran Anda. Jika saya harus menambahkan jangka waktu, saya harap itu 10.000 tahun. Yan Gu bersujud dan berkata, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Kakak pergilah ke tempat adik untuk makan malam-malam ini. Banyak pria adik telah menyiapkan anggur dan makanan yang sangat baik untuk Anda. Saya harap kakak akan memenuhi keinginan Anda. Omi menempelkan pisaunya ke leher Yan Gu dan mendengus, jangan bertingkah di depanku. Aku yakin aku akan memenggal kepalamu dengan pisau. Apa yang kamu lakukan sekarang hanya mencoba mengulur waktu. Sayangnya, tidak ada gunanya bagimu untuk mengulur waktu lebih lama. Itu hanya perbedaan antara hidup beberapa menit lagi dan hidup beberapa menit lebih sedikit. Kakak, aku tidak berpura-pura. Aku tulus. Aku benar-benar memuja kakak. Terimalah lutut adikku. Tepat pada saat ini, suara Samira datang. Omi, apa yang terjadi? Samira tidak tahu kapan dia bangun, berjalan keluar dari kamar dan berdiri di halaman. Yan Go terbang ke Samira dengan panik, berlutut dan bersujud. Saya memberi hormat kepada saudara ipar saya. Apa yang kamu lakukan, Pangeran Yanchu? Samira terkejut. Kakak ipar, mohon adik iparmu untuk memohon adik laki-lakimu. Kakak ingin membunuhku. Yan Plu bersujud. Samira memandang Omi, meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Dia masih memohon pada Omi, Omi, lepaskan dia sekali saja. Yan Go juga panik dan berkata kepada Omi, kakak terimalah adikku, adik laki-laki akan mendengarkan semuanya mulai sekarang. Omi ragu-ragu sejenak dan berkata, bagus, Yan Go, kalau begitu aku akan mengampunimu sekali lagi, mulai sekarang. Kamu akan menjadi adikku, aku harus memberi hormat ketika aku melihatmu, apakah kamu mendengarku? Ya, kakak, tenang. Yan Ro panik dan berguling. Saat dia berjalan pergi, dia menendang Helin yang tubuhnya terbelah menjadi dua bagian di wajahnya dan mengutuk, bajingan, kamu telah membunuhku, pergi ke neraka. Samira, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, apa yang terjadi di belakang sana? Samira menunjuk Helin, yang tubuhnya terbelah dua. Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu tentang ini nanti, aku akan berurusan dengan hantu tua ini dulu. Omi berjalan mendekati hantu tua itu, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, terpisah beberapa meter. Orang tua itu menatap sedih ke arah Omi. Tentu saja dia tidak mati dengan mudah, itu akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan lebih lama baginya untuk mati. Bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat dari alam persatuan. Omi mengangkat pisaunya dan berkata, haruskah aku memenggal kepalamu, atau memotongmu menjadi dua? Aku tidak mau mati, Don Omi, beri aku kesempatan untuk hidup, oke? Pinta lelaki tua itu. Hahaha, Pangeran Yan perampasan tidak ingin mati. Dia bisa berlutut dan memanggilku kakak, bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak bisa berlutut, tetapi kamu berani meminta kesempatan untuk hidup. Omi mencibir. Tolong, saya mengalami kesulitan berkultivasi ke alam persatuan, saya benar-benar tidak ingin mati. Ada banyak orang yang tidak ingin mati. Tolong, kakak, kakak. Pria tua itu meraung. Yoyo, kamu juga memanggilku kakak, kamu benar-benar menyanjungku Suchen. Kakak, tolong. Kakak, selama aku hidup, aku bersedia menjadi adikmu. Aku tidak seperti Pangeran Yan perampasan. Dia mungkin tidak benar ketika dia mengatakan dia adikmu, tapi ketika saya mengatakan adik laki-laki, saya harus menjadi adik laki-laki. Kakak laki-laki. Omi mendengus, aku sudah bertahun-tahun bukan kakak laki-laki. So, pria tua itu berteriak sedih. Mata Samira melihat rasa kasihan dan berkata, Omi, kenapa kamu tidak mengampuni dia? Mereka semua dari Kekaisaran Yan Huang. Bahkan jika aku menyelamatkannya, tubuhnya terbelah menjadi dua. Bahkan jika dia selamat, dia masih cacat. Samira berkata, dengan teknik penyembuhanmu, kamu pasti akan dapat membantunya menyatukan kembali tubuhnya. Dengan begitu dia dapat pulih, bagaimanapun juga, dia adalah alam persatuan yang kuat, sayang sekali untuk mati, jika dia benar-benar menginginkannya. Menjadi adik laki-lakimu, lalu selamatkan dia. Orang tua itu sibuk berkata, kakak, tolong selamatkan adik laki-lakimu, kakak laki-laki. Omi memikirkannya, berkata benar, bagaimanapun, sangat disayangkan untuk mati. Lebih baik tinggal, hantu tua ini berbeda dari Yan Gu. Yan Gu dapat menyangkal di belakangnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menyangkal. Baiklah, kalau begitu aku akan menyelamatkanmu, hidupmu diberikan olehku, setelah itu kamu akan menjadi adikku seumur hidup, jika kamu berani mengkhianatiku, bunuh. Ya, kakak. Omi membutuhkan waktu 2 jam untuk akhirnya menangkap hantu tua itu. Untungnya dia adalah pria yang kuat, kekebalan otomatisnya dan semua itu sangat kuat, dan itu tidak akan berhasil untuk orang biasa. 745. Don Zimmer meninggalkan hantu tua itu masih di tempat tidur dan berbalik meninggalkannya untuk pulih perlahan. Nah, tanya Samira. Tidak apa-apa, Samira, kamu istirahatlah. Tidak ada yang bisa saya istirahatkan, tubuh saya pulih dengan cepat, teknik penyembuhan Anda sangat kuat. Omi menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Teknik penyembuhanku belum bisa menyelamatkanmu. Lukamu disebabkan oleh praktisi Unity Realm yang kuat. Setidaknya penyembuh kelas 11 harus bisa menyembuhkannya. Itu adalah seorang tabib bernama Tirai Bambu yang kebetulan lewat untuk menyelamatkanmu. Samira, kamu bahkan tidak mati seperti ini. Sepertinya masa depanmu tidak dapat diprediksi. Ah, baiklah. Aku juga perlu istirahat yang baik. Aku baru saja menyelesaikan petualangan bawah laut selama 7 hari. Aku benar-benar terlalu lelah. Omi kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak selama setengah hari plus 1 malam. Semangat lelahnya akhirnya rileks. Keesokan paginya, Omi bangun dan memandang Helin. Dia juga bangun, tetapi belum bisa bangun. Lagi pula, tubuhnya yang terbelah menjadi 2 bagian dan terhubung. Tidak begitu cepat pulih untuk dapat memanjat. Kakak, kamu di sini. Helin melihat Omi masuk ke kamar dan sibuk berkata.
Omi memberinya pemeriksaan fisik. Pemulihannya bagus. Terima kasih, kakak. Helin, kamu berasal dari Yanplu, tapi sekarang kamu telah menjadi adik laki-lakiku. Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Yanplu di masa depan? Tidak perlu dipertanggungjawabkan, bahkan dia adikmu, bukan? Baik. Omi berjalan keluar dari kamar dan langsung menuju ke rumah pangeran penjarahan Yan Ana ini. Mari kita lihat apakah dia tidak mengakuinya hari ini. Hei, di mana pria itu? Omi menemukan bahwa rumah pangeran Yanplu kosong. Omi bertanya-tanya dan mengetahui bahwa pangeran Yanplu telah pergi pagi-pagi sekali, mendengar bahwa dia sedang bersiap untuk kembali ke negara itu. Omi mencibir dan tidak mempermasalahkannya. Dia bilang dia adik, tapi 9 dari 10, dia tidak mau mengakuinya. Omi kembali ke manornya. Kamu Omi. Tepatnya, kamu yang mana? Seorang pria bawaan yang terlambat datang ke rumah Omi, dan dia tidak tahu siapa itu. Saya asisten Maurice, saya datang untuk mengantarkan surat untuk Maurice. Kata pria itu. Omi sangat marah, Maurice apa? Untuk apa surat ini? Katakan, surat apa yang harus dikirim? Kamu, beraninya kamu menghina Maurice. Pak, Omi menamparkan pria itu ke tanah. Katakan, siapa Mauli itu apa? Tanya Omi, kakinya menghentakkan pria bawaan almarhum itu ke tanah. Aku berkata, Maurice adalah salah satu dari 5 Grand Perfectionist terkuat di Star Ocean Academy, 26 tahun ini, mencapai tingkat ketiga dari Hinate Grand Perfection, 5 talenta paling mesum di antara semua siswa internasional Grand Perfectionist yang telah mendirikan rumah mereka di Star Ocean Academy, peringkat kelima dalam peringkat Dewa Perang. Mau ini apa sih? Surat apa yang dia minta untuk kamu kirimkan padaku? Maurice mendengar bahwa kamu memiliki kecantikan dunia sebagai wanita taman. Jadi, dia ingin mengajakmu berduel di depan umum. Jika kamu tidak kalah dalam 1 menit, maka tidak ada lagi yang merampokmu. Jika kamu kalah, maka aku maaf. Tentu saja, Maurice juga mengatakan bahwa jika kamu terlalu takut untuk berduel dengannya, kamu dapat menawarkan untuk melayani wanita itu. Maurice akan mengerti. Persetan, pimpin jalannya. Pimpin jalan. Saya tidak mendengarkan. Pergi ke neraka dan bawa aku ke Maurice. Don Zimmer melotot. Ya, pergi. Omi sangat panas sehingga dia berani memukul Samira. Tentang Samira, saya khawatir fakta bahwa itu sangat cantik disebarkan oleh orang yang disebut Gordon terakhir kali. Jadi, yang satu ini bernama Maurice, yang berpikir bahwa dia memiliki bakat yang unggul, berpikir bahwa hanya yang kuat yang layak mendapatkan seorang wanita cantik. Omi segera membiarkan orang ini memimpin. Tidak lama setelah terbang, dia tiba di luar rumah besar. Senior, ini adalah manor tempat Maurice tinggal, aku akan masuk dan memberitahumu. Beritahu kakakmu. Omi langsung terbang. Pada saat ini, di aula manor, seorang pria yang tampak gelap telanjang dan berlatih sesuatu, sementara dikelilingi oleh 7 atau 8 pemilik taman yang juga kesempurnaan besar bawaan. Ya, kakak Maurice benar-benar luar biasa. Kakak Maurice kagumi. Layak menjadi seorang jenius mesum yang mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar bawaan pada usia 26, cek. Beberapa orang yang berkumpul terus memuji. Dengan tampilan yang sangat sok, Maurice tersenyum dan berkata kepada beberapa orang itu, beberapa tuan kebun, tinggal dan habiskan buburmu sebelum kamu kembali. Baik, jarang kakak Maurice mentraktir kita makan. Beberapa pria bawaan itu tersenyum, mereka juga ahli taman yang telah mendirikan rumah masing-masing. Pada saat ini, suara marah datang dari atap, siapa Maurice? Semua orang melihat ke atap sekaligus, dan melihat seorang anak laki-laki tampan berdiri di atap dengan wajah marah. Siapa Maurice? Apa-apaan, kalian semua tuli di satu telinga. Omi meraung. Beberapa penonton di tempat kejadian, wajah mereka berubah dan mata mereka tertuju ke Mauri. Dan Maurice menatap Omi, tampaknya tidak percaya sejenak bahwa ada siswa asing di Star Ocean Academy yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Omi meraung, jika kamu tidak memberitahuku siapa Maurice itu, maka kalian semua akan dipukuli bersama-sama. Saya Maurice. Wajah Maurice itu dingin dan berkata. Omi memandangnya dan mendengus, baiklah, kamu Maurice, baiklah, katakan padaku sendiri, untuk apa kamu mengirim anak buahmu ke tempatku? Apakah kamu? Nama saya Om. Oh, jadi kamu Omi yang legendaris. Ya, aku baru saja mengirim asistenku untuk memberitahumu bahwa aku akan mengambil kecantikan legendaris kelas dunia milikmu. Bagaimana, Maurice? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi dengan cepat bergegas. Pada saat ini, Maurice masih menunjukkan sedikit rasa jijik. Detik berikutnya, Omi menjambak rambutnya. Ah, Maurice baru kemudian bereaksi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia telah dijambak oleh rambutnya. Bang, Omi menjambak rambut Maurice dan membantingnya ke tiang, dan dengan keras tiang itu patah dan kepala Maurice berdarah. Apa? Pemilik taman yang sebelumnya memuja Maurice itu bodoh, tetapi mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menggantung Maurice. Bang. Omi menusuk usus perut ginjal, dan limpa Maurice dalam sekejap. Kacing. Ah, teriak Maurice, kakinya dipatahkan oleh Omi. Kacing. Ah, kedua lengan ditekuk. Bang. Ah, bagian bawahnya ditendang. Don Omi melihat sekeliling dan melihat sebuah sumur di halaman. Don Omi meraih Maurice dan melemparkannya ke dalam sumur. Plok, Maurice dilemparkan ke dalam sumur. Don Omi berbalik dan menggerutu pada beberapa tukang kebun yang berdiri di sana dengan bodohnya, berbalik dan terbang menjauh. Bab 746. Orang-orang itu langsung bodoh. Mereka juga telah mendengar tentang Omi, yang tiba-tiba menjadi terkenal untuk sementara waktu, dan mereka juga telah mendengar bahwa Omi memiliki kecantikan kelas dunia di bawahnya. Tentu saja, kebanyakan orang tidak melakukan apa-apa ketika mereka mendengar berita ini. Bagaimanapun juga Omi bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh semua orang. Namun, Maurice ini berbeda ketika mendengar Omi memiliki kecantikan kelas dunia. Dia merasa tidak bisa memanfaatkan orang lain. Kecantikan harus kuat untuk layak dimiliki.
Namun, tidak pernah menyangka bahwa Maurice, yang baru saja mengirimkan suratnya, akan berbalik dan Omi akan bergegas ke rumahnya dan memukulinya setengah mati. Kekuatan dan kekerasan Omi secara langsung mengejutkan beberapa tukang kebun yang memuja Maurice. Butuh beberapa menit bagi mereka untuk bereaksi setelah Omi terbang. Cepat-cepat pergi dan lihat bagaimana keadaan Maurice. Beberapa dari mereka bergegas ke sumur dan terbang ke sumur untuk mengambil Maurice. Ya Tuhan, Maurice hanya setengah hidup, lakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dengan kekuatan Omi, dia setidaknya harus menjadi penyembuh kelas 10 untuk menyelamatkannya. Cepat pergi ke Cloud Star Pavilion, ada penyembuh paling kuat di akademi di sana. Omi kembali ke rumahnya. Dari mana saja kamu? Tanya Samira. Tidak pergi ke sana, bagaimana kamu terluka? Ya, lebih baik lagi hari ini. Omong-omong, aku lupa bertanya padamu, apakah kekuatanmu meningkat lagi? Benar, sekarang aku lebih kuat, tidak lebih lemah dari Mukianji. Aku telah menembus ke puncak kesempurnaan bawaan, dan aku telah berlatih teknik vertigo ke tingkat ke-10. Ah, jadi, level pertama dari Early Unity Realm, atau bahkan level kedua, mungkin tidak akan bisa mengambil keuntungan di tanganku. Baiklah, Samira, kamu istirahat dengan baik, dan ketika kamu istirahat, kita hampir pergi. Berangkat kemana? Meninggalkan Star Ocean Academy atau rencana lain? Setengah jam kemudian, di halaman kecil kediaman Omi memegang pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Omi sedang berlatih seni bela diri. Tidak peduli apa, seseorang tidak pernah bisa lupa untuk berlatih seni bela diri, dan tidak peduli seberapa tinggi alam itu, diperlukan seni bela diri untuk mendukungnya. Saber dan pedang bersama-sama. Boom. Omi menebas dan sebuah parit terpotong di tanah. Namun, Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, itu masih terasa lemah. Seiring dengan bertambahnya ranah saya, seni bela diri saya semakin lemah. Bukan karena gabungan pedang dan pedang tidak berfungsi, tetapi dengan ranah yang lebih tinggi, visi lebih tinggi, dan kemampuan saya untuk menahan serangan juga lebih tinggi. Seni bela diri yang sama, yang dilakukan sebelumnya, tidak lagi konsep yang sama seperti melakukannya sekarang. Makna Omi mudah dipahami, saat SMP, topik di SD menjadi lebih sederhana, dan saat SMA, topik di SMP menjadi lebih sederhana. Hal yang sama juga terjadi pada pertempuran. Teknik pedang dan pedang Omi adalah seni bela diri kelas 9, dan ketika pedang dan pedang digabungkan, mereka bisa menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 12. Kekuatan seni bela diri kelas 12 biasanya hanya bisa dihasilkan oleh orang kuat dari alam persatuan. Oleh karena itu, Omi masih belum ketinggalan dalam mencapai alam persatuan dan mampu menghasilkan kekuatan 12 seni bela diri setara. Namun, untuk Omi pribadi, dia sudah tertinggal karena ketika dia berada di tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan, dia mampu menghasilkan 12 tingkat kekuatan bela diri dengan menggabungkan pedangnya, dan sekarang dia berada setengah kaki ke dalam. Di alam persatuan, dia masih menghasilkan 12 tingkat kekuatan, dan bertahan sampai mati berarti memiliki alam yang lebih tinggi, kekuatan yang lebih kuat, dan sedikit peningkatan kekuatan dibandingkan sebelumnya, tetapi sedikit itu tidak berarti apa-apa. Ada apa? Samira datang dengan sepanci air dan menuangkan secangkir teh untuk Omi. Dia melihat alis Omi dengan erat. Kunci itu tampak seperti pertanyaan yang sibuk. Lemah. Apa yang lemah? Keterampilan seni bela diri saya. Bagaimana bisa? Ranahnya telah meningkat, gerakan seni bela diri apapun telah meningkat dari sebelumnya. Tidak, peningkatan ini hanya kuantitatif, bukan kualitatif. Oh, saya harus menemukan cara untuk membuat seni bela diri saya, sehingga saya dapat mengeluarkan kekuatan peringkat ke-13. Wow, Omi menebas lagi dengan pedangnya. Boom. Sebuah pohon, 10 meter darinya, dipotong-potong. Namun, ini jauh dari cukup untuk Omi, itu hanya kekuatan seni bela diri kelas 12. Omi terus berlatih sendirian di halaman, tetapi tidak banyak yang bisa ditunjukkan untuk itu, dan pada akhirnya tergantung pada apakah dia bisa memahami sesuatu atau tidak. Di Star Ocean Academy, kisah pemukulan kejam Omi terhadap Maurice dengan cepat menyebar. Siapapun dari Star Ocean Academy tahu karakter Maori, dan popularitas Maori jauh melampaui Omi. Maurice telah digantung oleh Omi, dan insiden ini bahkan membuat beberapa staf realem persatuan Star Ocean Academy memperhatikan. Banyak dari anggota staf Star Ocean Academy berada di tingkat awal pertama, kedua, ketiga, dan puncak dari alam persatuan. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memperhatikan Omi sebelumnya karena apa yang telah dilakukan Omi tidak cukup untuk mendapatkan perhatian mereka. Perhatian, tapi sekarang, Omi yang menggantung Maurice membuat mereka memperhatikan siswa internasional bernama Omi ini. Banyak dari anggota staf Realm Unity awal ini adalah mantan siswa internasional yang tidak pernah meninggalkan Star Ocean Academy dan tetap di sini setelah menerobos ke alam Unity. Pada saat ini, di perairan barat laut Star Ocean Academy, 3 pria dan seorang wanita muncul dari laut, 4 dari mereka, masing-masing menarik tali baja yang sangat kuat di tangan mereka. Hei, Holy, tim binatang laut, kami turun ke laut kali ini. Itu berlangsung selama 7 hari. Kami benar-benar kelelahan. Apakah Anda ingin pergi ke tempat saya di malam hari dan menemukan 2 anak ayam untuk Harpy? Seorang pria dengan janggut emas di wajahnya berkata kepada pria lain. Haha, Enji, ya. Pada saat yang sama, salah satu wanita memberi mereka tatapan kotor. Pria yang berjalan terakhir berkata, Enji, murid-murid perempuan di manormu itu, kami sudah bermain dengan mereka beberapa kali, kan? Tidak menyenangkan. Cacing tanah, jangan curiga, tidak banyak wanita di Akademi Singhai dan tidak ada wanita cantik sama sekali, jadi kita harus puas. Enji, ketika kita pergi ke laut 7 hari yang lalu, sepertinya aku mendengar seseorang berkata bahwa akademi kita memiliki kecantikan kelas dunia. Bagaimana mungkin? Sungguh, aku mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa kecantikan kelas dunia ini ada di tangan Omi itu. Omi,
Kamu melupakan siswa internasional yang agak terkenal yang muncul entah dari mana beberapa waktu lalu. Orang yang berdebat dengan Omars untuk penyembuhan. Ya, pria itu jenius ganda, dan ada pembicaraan pribadi bahwa dia memiliki kecantikan kelas dunia di bawah komandonya, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Bagaimana jika itu benar? Kata pria bernama Holly. Pria bernama Angie tertawa. Jika memang ada wanita cantik kelas dunia, maka Omi tidak pantas memilikinya, dan aku, Angie, akan menjadi orang pertama yang menangkap Omi dan mengambilnya. Kami akan mencari tahu apakah kami menemukan seseorang untuk ditanyakan. Bagus. Beberapa orang langsung berteriak kepada beberapa mahasiswa asing yang sedang berjalan tidak jauh. Kalian, kemarilah. Orang-orang itu terkejut. Ini adalah senior dari pasukan binatang laut. Halo, kalian sangat senang melihat idolamu. Baiklah, jangan bersemangat. Aku bertanya pada kalian, ketika kita pergi ke laut 7 hari yang lalu, aku mendengar bahwa akademi kita memiliki kecantikan kelas dunia. Benarkah? 747. Idol, memang benar. Kami juga pernah mendengar bahwa dia salah satu pria Omi, namanya Samira. Saya pernah mendengar bahwa dia sangat cantik. Sayangnya, Omi itu sangat kuat, belum lagi kami, bahkan taman rumah bawaan itu. Tuan tidak akan berani memukulnya. Baiklah, itu bukan urusanmu. Orang-orang itu terlihat sangat memujanya. Setiap siswa internasional tahu bahwa yang terkuat dari regu binatang laut adalah yang paling hebat, sementara siswa internasional lainnya masih khawatir tentang duel bulanan. Mereka, para jenius mesum, sudah pergi ke laut untuk menangkap binatang laut bagaimana mungkin. Hal ini tidak membuat mayoritas mahasiswa internasional beribadah. 4 anggota terkuat dari pasukan binatang laut adalah orang-orang di 4 besar daftar Dewa Perang. Itu Maurice yang digantung oleh Omi. Dia yang kelima. Maurice tidak bisa bergabung dengan pasukan binatang laut karena dia belum mencapai alam kesempurnaan besar bawaan. Selain itu dia juga salah satu anggota pasukan binatang laut. Hahaha, kecantikan kelas dunia, tunggu aku. Pria bernama Angie tertawa terbahak-bahak, 2 pria lainnya juga tertawa acuh, sementara wanita itu mendengus mesum dan terbang kembali ke rumahnya sendiri. Omi sedang berlatih seni bela diri di halaman belakang rumahnya sendiri. Wow, Omi melemparkan pisau dan pedangnya ke tanah agak frustrasi. Berlatih dan berlatih, itu saja. Jika saya tidak dapat memahami niat pedang tingkat tinggi, maka hanya itu yang bisa saya lakukan dengan seni bela diri ini. Dengan pedang di tanganku dan pedang di hatiku, aku sudah lama memahami niat besar memiliki pedang di hatiku. Bagaimana aku harus memahami niat yang lebih dalam? Omi duduk di tanah. Niat pedang semacam ini benar-benar mustahil untuk diajarkan. Dengan pedang dalam pikiran, bagaimana saya bisa memahami tidak ada pedang? Niat pedang tingkat ketiga adalah tidak memiliki pedang di tangan Anda, yang merupakan tingkat di luar memiliki pedang di hati Anda, dari keharusan menjadi tidak memiliki. Tapi Omi belum bisa memahaminya. Tepat pada saat ini, ada teriakan dari luar. Di mana Omi? Siapa yang memanggilku? Hati Omi bingung. Omi segera terbang ke udara dan segera melihat 3 pria berdiri di udara di atas gerbang manor. Kamu adalah Omi? Salah satu pria bertanya, dengan nada yang agak merendahkan. Singkatnya, tidak nyaman untuk didengar orang. Omi sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia baru saja pergi untuk memukuli Maurice di pagi hari, lalu kembali dengan perasaan sedikit lemah dalam seni bela dirinya, kemudian ingin mempelajari gerakan baru tetapi tidak memiliki petunjuk, dan ingin memahami gerakan yang lebih tinggi. Tingkat niat pedang, juga tidak tahu, jadi Omi sudah dalam suasana hati yang bermasalah. Kali ini, 3 tamu tak diundang datang menjenguknya, yang membuat hati Omi sedikit panas. Ya, saya Omi. Omi menganggukkan kepalanya, wajahnya sedikit dingin, tetapi ketiga pria itu tidak mendengarnya, tidak menyadari bahwa Omi sudah terbakar di dalam. Omi, ini cacing tanah, ini Holly, dan aku Angie. Kata salah satu pria itu. Omi berkata, kentutlah. Yoho, sungguh perasaan yang arogan. Ketiga pria itu semua tampak sedikit terkejut. Di mata mereka, meskipun Omi agak terkenal, dia hanya sedikit terkenal. Dia bahkan belum mencapai ketinggian mereka saat ini. Jika tidak dia akan memasuki pasukan binatang laut sejak lama. Omi, aku bertanya padamu, apakah kamu memiliki siswa internasional yang cantik di bawahmu yang dikenal sebagai kecantikan kelas dunia? Angie bertanya. Omi menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Ya. Mereka bertiga sedikit kaget. Sebenarnya Omi tidak membela diri sama sekali. Dia hanya mengakuinya, terlalu lugas. Oke, kalau begitu, panggil siswa asing yang cantik itu. Mari kita lihat betapa cantiknya dia. Bagus. Omi masih mengangguk setuju tanpa ragu-ragu, yang membuat mereka bertiga semakin terkejut. Mereka memiliki perasaan dalam diri mereka bahwa Omi berani mengangguk setuju tanpa ragu, seolah-olah dia tidak setuju. Sama sekali takut pada mereka atau mereka merasa terlalu takut pada mereka, Ken. Samira, keluarlah, teriak Omi. Detik berikutnya, Samira terbang ke sisi Omi. Lepaskan topengnya dan biarkan ketiga Grizzlies menikmatinya, kata Omi dengan tatapan dingin. Ketiga pria itu marah, hanya melihat Omi mengangguk tanpa ragu-ragu. Apakah mereka terlalu takut pada mereka bertiga? Tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa Omi tidak terlalu takut pada mereka, tetapi tidak menempatkan mereka di matanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan ke wajah mereka, biarkan 3 Gripper mengaguminya. Jika mereka adalah Gripper, lalu siapa lagi di dunia ini yang kuat dan berbakat tampan? Omi, kamu. Angie sangat marah. Omi mendengus, jangan bicara dulu, belum terlambat untuk mengagumi postur wanitaku dulu. Mengatakan itu, Samira membuka topengnya. Tiba-tiba, kecantikan Samira ditampilkan di bawah mata ketiga pria itu. Samira memandang Omi dengan agak tak berdaya. Dia mendapat masalah lagi untuk Omi, yang membiarkan Star Sea Academy ini terlalu kekurangan kecantikan.
Ketiga lelaki itu, Enji, cacing tanah, dan Holly, terkejut ketika melihat Samira, di sebuah pulau terpencil yang sangat kekurangan wanita dan berani pergi menabur ketika mereka melihatnya, tiba-tiba melihat keindahan tingkat Samira akan benar-benar membuat orang kehilangan akal. Mereka bertiga sekarang, menatap Samira dalam diam. Omi berkata, "Tiga, apakah kamu sudah selesai mengagumi? Ini adalah wanita yang saya peluk dan tidur di bawah selimut setiap malam." Enji adalah orang pertama yang mengatakan, "Don Omi, kamu tidak berhak untuk wanita cantik seperti itu. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan." Cacing tanah berkata, "Sial, aku sudah dewasa dan melihat wanita cantik seperti itu untuk pertama kalinya. Omi, aku memerintahkanmu untuk membiarkanku memilikinya. Untuk menebusnya, aku bersedia menukar 3 siswa perempuan biasa bersamamu. Jangan tidak tahu berterima kasih." Holly pun menelan ludah. "Omi, kita ini anggota Sibis Squad, kita sering hidup dan mati di dasar laut. Wanita cantik, kita pantas menikmatinya. Kamu belum pantas mendapatkannya." Omi mendengus. "Apakah kamu sudah selesai melamun?" "Apa? Omi, apakah kamu ingin melawan? Kamu juga tidak pergi untuk mencari tahu tentang status kami bertiga di Star Ocean Academy. Saya melihat bahwa Anda memiliki sedikit potensi. Itu sebabnya saya tidak membuat hal-hal sulit bagi Anda. Itu sebabnya saya membuang-buang begitu banyak kata dengan Anda di sini. Jika Anda tidak tahu lebih baik, maka saya akan disalahkan." "Hahaha." Omi menghunus pedangnya dan berkata, "Kamu kodok hanya layak tidur dengan babi yang juga kodok. Kamu berani sombong di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Lakukan. Saya akan membiarkan Anda memiliki 3 pukulan. Setelah 3 pukulan, maka saya akan disalahkan karena kejam." "Apa? Ayo kita buat 3 pukulan. Apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas." Teriak Enji. Dia mengira salah satu dari mereka akan bisa menggertak Omi tanpa diskusi, tapi dia tidak menyangka Omi akan membiarkannya. Mereka melakukan 3 gerakan. Omi mendengus, "Apakah kamu tuli? Bersama-sama, saya akan membiarkan Anda memiliki 3 pukulan demi bakat Anda yang cukup besar, dan saya hanya melakukan ini demi pertemuan yang baik di masa depan. Jadi mengapa Anda tidak melakukannya? Lakukan." 748. Persetan denganmu. Enji adalah yang pertama bergegas marah di dalam anggota pasukan binatang laut, yang tidak pernah bisa bergabung dengan orang lain dalam hidup mereka, benar-benar diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Bas. Enji mengeluarkan rantai besi besar di tangannya, mendengung dan menyapukannya ke arah Omi, membuat suara yang gamblang dan dingin. Rantai hitam pekat itu setidaknya setebal paha manusia. Begitu dia melakukannya, Omi bisa melihat seberapa kuat Enji ini. Memang jenius. Satu rantai besinya tersapu. Kekuatan rantai mencapai setidaknya seni bela diri tingkat 11. Pemahaman niat pasti telah mencapai sukses besar memiliki pedang di hati. Jadi, memang jenius. Namun, juga siapa lawannya? Lawannya adalah Omi, seseorang yang telah mencapai kekuatan bela diri kelas 12 setelah menggabungkan pedang, dan juga kuat dalam mesmerisme. Mesmerisme telah mencapai kelas 12. Omi mendengus mengalahkan diri sendiri. Lebih baik kamu merusaknya saja. Wow. Pedang Omi menyerang, dan rantai encantet langsung berubah menjadi bagian. Swoosh. Pedang Omi terangkat, dan detik berikutnya, dari selangkangan Enji, sesuatu tiba-tiba jatuh. "Ah!" Enji berteriak menutupi pantatnya. Pedang Omi di tangannya yang lain berayun, dan sebelum benda yang jatuh itu menyentuh tanah, sebilah pedang tersapu, menutupi kabut darah, dan benda itu tiba-tiba berubah menjadi hujan darah. Ah! Dua lainnya, cacing tanah dan Holly terkejut. Enji hanya bertarung 1 kali, tapi dia kalah telak. Situs web pertama M. Kansu 8. Net. Omi ingin mereka melakukan 3 gerakan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jadi sia-siakan. Cacing tanah dan Holly bukanlah orang bodoh, dan langsung tahu bahwa mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Lari. Keduanya segera melarikan diri, tidak peduli bahwa Enji jatuh kesakitan di udara. Omi menatap keduanya yang melarikan diri, tatapannya dingin, dan pedang di tangannya menjentikkan lagi. Swoosh. Pedang itu melesat dan terbang melewati pinggul Holly, lalu diikuti oleh pinggul cacing tanah, dan saat satu pedang terbang melewati 2 pedang, 2 gumpalan sesuatu jatuh. Canopi. Omi mengayunkan pedang di tangannya yang lain, dan energi bilah itu mengubah 2 gugus yang jatuh menjadi 2 kabut berdarah. Ah, hanya mereka bertiga yang berguling di udara. Kecepatan Omi sangat cepat dan kekuatannya bahkan lebih dalam. Mereka tidak berada di level yang sama. Meskipun Omi sendiri berpikir bahwa keterampilan seni bela diri gabungan pedangnya dianggap sangat lemah, tetapi itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Dia masih sangat kuat dibandingkan dengan mereka. Tepat pada saat ini, seorang wanita dengan cepat terbang dari jauh. "Berhenti!" Wanita itu berteriak. Wanita ini adalah anggota wanita dari pasukan binatang laut bernama Jian Qiu, yang merupakan yang terkuat di antara anggota pasukan binatang laut dan merupakan kapten dari pasukan binatang laut. "Jian Qiu, selamatkan aku, Kapten!" Dia memotongku di bawah. Jian Qiu sekilas mengerti bahwa ketika mereka baru saja kembali dari laut bersama, dia telah mendengar ketiganya akan mendapatkan seorang wanita, dan bertanya apakah Omi benar-benar memiliki seorang wanita cantik di bawahnya. Tanpa diduga, dia baru saja kembali untuk mengambil mandi dan keluar, tapi ini terjadi, 3 anggota tim disia-siakan oleh Omi di bawah. Wajah Jian Qiu agak putih, dan ketika matanya menatap Omi, dia sedikit marah karena dia telah meletakkan tangan yang begitu berat untuk menghapuskan akar kehidupan orang. "Omi, kamu sangat kejam." Omi memandang wanita itu dan berkata, "Masalah ini bukan urusanmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah." "Tidak mungkin, aku kapten dari pasukan binatang laut, biarkan aku mempelajari gerakan brilianmu."
Kata Jian Xiu. Sebilah cahaya putih melintas di tubuhnya. Pedang lembut ditarik keluar dari pinggangnya. Pedang itu keluar seperti es ketajamannya, sepertinya membawa bau darah. Omi secara internal menyimpulkan sekaligus, wanita ini tidak diragukan lagi yang terkuat dari mereka semua. Swoosh, pedang di tangan Omi tiba-tiba terbang, secepat kilat. Uff, sebuah pedang menembus dada dan menembus dada Jian Xiu. Wow, kekuatan yang kuat mendorong wanita itu mundur. Akhirnya, pedang Omi menyematkannya ke pohon terdekat. Ah, Jian Qiu konyol, dia, secara mengejutkan, tidak berada di level yang sama-sama sekali. Bagaimana Star Ocean Academy bisa memiliki siswa asing yang begitu kuat? Jika dia punya, lalu bagaimana dia bisa menjadi yang pertama dalam pertempuran peringkat dewa? Tidak dapat menerima pukulan, juga kesempurnaan besar bawaan. Dia, sama sekali tidak pada level yang sama. Ketiga idiot itu, datang untuk mengacaukan orang-orang seperti itu. Tidak heran mereka terbuang di bawah. Bas. Pada saat ini, sosok Omi tiba-tiba muncul di depan Jian Xiu. Omi berkata, anggota pasukan binatang laut terlalu kotor. Pedang ini adalah hukuman untukmu, Kapten. Setelah mengatakan itu, Omi mencabut pedangnya, dan Jian Xiu yang disematkan ke pohon juga jatuh ke tanah, menutupi dadanya, darahnya keluar. Luka ini, tentu saja, tidak bisa mati, bahkan jika ketiganya lumpuh di bawah, tetapi melumpuhkan bagian bawahnya pada akhirnya merepotkan, dan jika Anda memperbaikinya, Anda tidak tahu berapa banyak fungsi yang tersisa. Kalian semua kembalilah, Jian Qiu berteriak pada ketiga orang itu. Segera, mereka berempat menghilang di atas manor Omi. Samira terbang ke sisi Omi dan sibuk berkata, Omi, kamu terlalu takut. Ya, kamu terlihat sangat galak barusan, kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka sama sekali. Entah aku kuat atau aku diganggu oleh mereka, apakah aku perlu menunjukkan belas kasihan? Ya, kenapa mereka semua gila sekali saat melihatku? Akademi Bintang Laut, seberapa banyak kekurangan wanita di sini, Anda tidak akan mengetahuinya. Siswa internasional yang bertahan hidup di dasar tong, mereka tidak memiliki wanita sama sekali, memperkosa babi betina di hutan. Ah, aku tidak tahu. Sendirian, jadi wajar saja mereka menjadi gila ketika tiba-tiba melihatmu di sini. Baiklah, aku tidak ingin membicarakan ini. Aku harus terus belajar seni bela diriku. Seni bela diriku terlalu lemah, aku harus meningkatkannya. Samira menatap Omi dengan sok. Keempat orang terkuat di Star Ocean Academy dipukuli, dan masih mengatakan bahwa mereka lemah. Omi terus belajar seni bela diri. Dan Akademi Xinghai, hari ini tidak ditakdirkan untuk diam. Anggota tim binatang laut, yang dipuja dan dikagumi oleh semua siswa internasional di Akademi, 3 pria lumpuh, dan bahkan pemimpin tim, Jian Xiu, memiliki pedang yang menembus dadanya, dan orang yang melakukan ini adalah Om. Insiden ini ditakdirkan untuk mengaduk Star Ocean Academy. Pada saat ini, di ruangan tertentu di Star Ocean Academy, Maurice, yang telah dipukuli secara brutal oleh Omi di pagi hari, disembuhkan dan sekarang bangun. Begitu dia bangun, Maurice meraung, jangan hentikan aku akan membunuh Omi. Saudaraku, jangan, kamu bahkan belum cocok untuknya. Jangan hentikan aku, bahkan jika aku tidak cocok, aku akan membunuhnya. Pada saat itu, seorang pria berlari dari luar dan berteriak, kakak, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak peduli hal besar apa yang telah terjadi, itu tidak berguna, aku akan membunuh Omi. Kakak, saya baru saja mendapat kabar, anggota tim binatang laut, cacing tanah, Holly, dan Enji, mencoba mencuri wanita Omi, dan dilumpuhkan di bawah oleh Omi, dan bahkan pemimpin tim, Jian Xiu, mendapat pedang melalui dadanya. Ah, aku. Maurice, yang baru saja berteriak bahwa dia akan membunuh Omi, menutupi selimutnya dan tampak seperti akan pulih dari luka-lukanya. 749. Tidak ada pedang di tangan. Tanpa pedang. Ketika ada pedang, bagaimana mungkin tidak ada pedang? Lebih baik tidak memiliki pedang daripada memiliki pedang. Sepertinya aku mengerti bahwa memiliki pedang di tangan adalah perasaan pedang dan tangan menjadi satu, dan ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi, tangan adalah pedang dan pedang adalah tangan. Gagasan bahwa pedang hanya dapat digunakan dengan pedang dan pedang hanya dapat digunakan dengan pedang, bagaimana ini bisa mencapai keadaan tanpa pedang? Untuk benar-benar mencapai tanpa pedang di tangan, tidak perlu lagi membedakan antara pedang atau pedang. Senjata apapun adalah pedang, dan semua senjata hanyalah pedang. Omi tiba-tiba duduk di lantai, mengambil pedang itu dengan ayunan santai, dan dengan suara keras, udara dikompresi. Hahaha, niat pedang saya telah naik ke level lain, mencapai level awal tanpa pedang di tangan saya. Sekarang, saya tidak perlu menggunakan dua senjata untuk menggabungkan pedang saya, salah satu pedang saya, atau salah satu pisau saya, sudah cukup untuk melakukan kombinasi pada saat yang bersamaan. Setelah mengatakan itu, Omi melambaikan tangannya, pedang di tangannya pada saat yang sama, dia melakukan teknik pedang dewa pembunuh dan teknik pedang naga turun, dua seni bela diri menggabungkan satu pedang, dan dua seni bela diri. Seni menggabungkan masing-masing tangan kiri dan kanan telah membuat lompatan kualitatif, dan kekuatan tidak hanya mencapai peningkatan kualitatif tetapi juga menghemat banyak energi mental. Kekuatan pedang Omi dari ayunan ini barusan telah mencapai kekuatan seni bela diri tingkat 13. Biasanya, hanya orang kuat yang wilayahnya telah mencapai bagian tengah alam persatuan yang dapat menghasilkan seni bela diri 13 pangeran. Omi, di sisi lain, bisa melakukannya sekarang. Ingat URL Kansu 8net. Dengan kekuatan seni bela diri ini, Omi takut bahwa tingkat pertama dan kedua dari alam persatuan awal tidak lagi menjadi saingan, dan bahkan tingkat ketiga mungkin tidak akan memenangkan Omi, yang berada di puncak alam persatuan awal, dapat bertarung. Alam Omi belum sepenuhnya melangkah ke alam persatuan, tetapi kekuatannya, bagaimanapun,
bisa bertarung dengan seluruh alam persatuan awal dalam pertempuran. Omi saat ini ingin menemukan seorang ahli untuk bersaing. Omi, Samira masuk dari luar. Apa itu? Kamu akhirnya menyelesaikan penelitianmu, ya? Sudah sehari 2 malam, kata Samira. Apa? 2 hari 2 malam? Ya, kamu sudah duduk di sini selama 1 hari 2 malam, tidak bergerak. Aku takut memanggilmu. Omi ngeri. Dia merasa bahwa dia hanya belajar di sini untuk sementara waktu, tetapi Samira mengatakan bahwa itu sudah sehari 2 malam. Ada apa? Tanya Omi. Tentu saja sesuatu terjadi. Kamu menghancurkan darah kehidupan 3 orang dari pasukan binatang laut sehari sebelum kemarin, dan juga mengalahkan kapten pasukan binatang laut Jian Xiu, dengan satu gerakan, yang telah mengaduk-aduk seluruh Akademi Bintang Laut. 3 orang yang darah hidupnya Anda lumpuhkan. Mereka menuntut Anda ke Paviliun Bintang Surgawi, dan Paviliun Bintang Surgawi telah mengirim beberapa kelompok orang untuk memanggil Anda, tetapi saya melihat bahwa Anda telah memahami sesuatu, jadi saya tidak mengganggu Anda. Oh, kalau begitu, ayo pergi ke Paviliun Bintang Surgawi. Omi segera pergi ke Paviliun Bintang Surgawi, hanya memegang pedang di tangannya. Samira sibuk mengingatkan, kamu lupa mengambil pedangmu. Omi berkata, tidak perlu mengambilnya, pedangku adalah pedangku. Kamu tidak akan mengerti. Omi terbang ke Paviliun Bintang Surgawi. Ketika Omi tiba di Paviliun Bintang Surgawi, dia menemukan banyak siswa internasional di sekitar pavilion, dan ketika dia melihat Omi muncul, siswa internasional itu berlari keluar dan menatap Omi dengan mata memuja. Menteri, tidak dapat tidak menyembah Omi mengalahkan seluruh pasukan binatang laut sendirian. Omi terbang ke Paviliun Bintang Surgawi. Omi, kamu akhirnya datang, aku sudah menunggumu sepanjang hari. Master Paviliun Bintang Surgawi, Wanderlust berkata. Wanderlust memandang Omi dengan cukup kagum. Meskipun Omi belum mencapai levelnya, tetapi dengan bakat yang telah Omi tunjukkan, itu hanya masalah waktu. Ya, saya di sini, siapa yang menggugat saya? Kata Don Omi. Kau bisa melihatnya sendiri. Omi menoleh untuk melihat bahwa Enji, Holly, dan cacing tanah, yang darah hidupnya telah dia lumpuhkan sehari sebelumnya, berdiri di samping dengan kebencian di mata mereka, menatap Omi, dan mereka ditemani oleh seorang pria dari tingkat pertama. Dari alam persatuan awal, yang juga menatap Omi dengan marah. Siapa kamu? Mata Omi tertuju pada pria di tahap awal alam persatuan, yang tidak diketahui Omi. Omi, aku saudara Holly, Hobbs. Pria itu berkata dengan gigi terkatup. Oh, saudara Holly. Omi hanya mengangguk sedikit, wajahnya tidak menunjukkan kepengejutan, karena tingkat pertama dari alam kesatuan awal, Omi sudah mengabaikannya. Omi saat ini benar-benar tidak kenal takut di tingkat pertama dan kedua. Dari alam persatuan awal, lapisan ketiga juga tidak perlu ditakuti, dan bahkan, di puncak alam persatuan awal, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, di mata Omi, saudara laki-laki Holly, Hobbs adalah orang yang lemah. Bagaimana Omi menunjukkan kepengejutan kepada orang lemah? Pengembara Paviliun Bintang Surgawi telah memperhatikan wajah Omi, dan ketika dia melihat bahwa Omi tidak menunjukkan kepengejutan di wajah saudara laki-laki Holly, seorang pria kuat dari alam persatuan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Saudaraku, bunuh dia untukku. Holly menunjuk Omi dan berteriak. Omi mendengus menghina. Omi telah menghancurkan kehidupan saudara laki-laki Hobbs dan masih bersikap arogan dan tak kenal takut saat ini. Langtiannya berkata, Omi, kamu melihat benda itu, kamu menggunakan hukuman mati tanpa pengadilan untuk menghapus darah kehidupan mereka bertiga. Sekarang mereka tidak puas, kamu sendiri yang mengatakan apa yang harus dilakukan. Omi berkata, apa yang harus dilakukan? Jika saya diberi kesempatan lagi, saya akan tetap melumpuhkan mereka bertiga. Wajah Langtiannya menjadi pucat. Omi sebenarnya berani mengatakan bahwa dalam situasi ini, tidakkah dia tahu bahwa Hobbes berada di alam kesatuan? Sepertinya Longtiannya perlu memberitahu Omi. Longtiannya segera berkata, Omi, izinkan saya memperkenalkan Anda pada Hobbs ini. Dia dulunya adalah siswa internasional di Star Ocean Academy, tetapi dia tidak pergi sampai dia melangkah ke alam persatuan, dan sekarang menjadi anggota staf Akademi. Dengan kata lain, Hobbs ini, saat ini adalah anggota kuat dari alam persatuan. Wanderlust berpikir bahwa Omi tidak mengetahui kekuatan Hobbs dan marah karena dia tidak tahu apa-apa. Namun, Omi tersenyum. Senior Longtianya, Anda tidak perlu mengingatkan saya secara khusus. Saya pasti bisa melihat bahwa dia ada di alam persatuan. Dan saya juga tahu bahwa dia ada di alam persatuan, tahap awal, dan tingkat pertama. Longtianya menatap kosong pada Omi. Karena kamu tahu dia ada di alam persatuan, mengapa kamu tidak segera menurunkan sikapmu dan memohon pengampunannya? Aku akan membantumu bermanuver lagi. Kamu membantu Holly memulihkan darah hidupnya, lalu siapkan beberapa meja, dan biarkan masalah ini berlalu. Hahaha, Don tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Wanderlust mengerutkan kening dan bertanya. Senior Wanderlust, terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak terima kasih. 750. Omi, aku berbicara untukmu, kamu. Alis Longtianya berkerut, merasa bahwa Omi sedikit tidak menyadari dirinya sendiri. Kemarahan Hobbs berkata kepada Longtianya, Long Senior, apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Apakah Anda masih membelanya? Saya bertanya lagi, bisakah saya membalas dendam padanya? Saya menghormati Paviliun Bintang Surgawi sebelum saya datang. Untuk meminta saran, jika saya tidak menghormati Paviliun Bintang Surgawi, saya akan pergi kepadanya secara pribadi, dan saya akan menyiksanya secara pribadi. Tapi sekarang Anda tahu, dia masih tidak memiliki sedikit rasa bersalah dan sangat arogan, itu bisa ditoleransi. Berkeliaran dengan mendengus, dia berkata, Hobbs, permintaanmu sebelumnya, aku menyetujuinya, perhatikan proporsinya, jangan membuat keributan. Dan Omi, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik hati, kamu bisa melihatnya sendiri. Terima kasih.
Omi mengangguk. Wanderlust mengatakan cocok untuknya, tapi Omi tidak harus hanya berterima kasih atas kebaikannya. Hobbs menghunus pedangnya dan berkata, Omi, kamu menghancurkan akar kehidupan saudaraku. Hari ini, aku menghancurkan akar kehidupanmu. Jangan katakan aku menggertakmu. Aku memberimu 3 menit untuk melarikan diri. Setelah 3 menit, aku akan segera mengejarmu. Mulai menghitung. 1, 2, 3. Omi tidak langsung kabur, tapi berkata, jangan hitung. Apa? Anda bahkan tidak ingin 3 menit waktu melarikan diri yang saya berikan kepada Anda. Hobbes, jangan buang waktuku. Lakukan saja. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk melumpuhkan hidupku, aku akan melakukannya dengan sukarela. Brengsek. Hobbs kesal karena dia telah memberi Omi kesempatan dan dia benar-benar menyebutnya buang-buang waktu. Apa yang bisa lebih menyebalkan dari itu? View. Hobbs membunuh Omi dalam sekejap. Omi melihat pedang Hobbs dan memiliki penilaian yang jelas tentang kekuatannya, atau bahkan bisa dikatakan, kekuatannya lemah di mata Omi. Meskipun dia telah mencapai alam kesatuan, kekuatan bela diri yang dia tunjukkan kurang dari 12 item, satu-satunya hal yang patut dipuji adalah pedangnya penuh dengan aura pembunuh berdarah. Poin ini pasti ada hubungannya dengan duel panjangnya dengan binatang laut. Selain itu, tidak ada gunanya Omi memuji. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Dengan kekuatan yang begitu buruk, Omi menghina. Ketika semua orang berpikir bahwa Omi juga akan disia-siakan sebagai Kasim, hanya untuk melihat pedang Omi tidak dicabut, pedang itu diayunkan, dan dengan keras, ketajaman yang tak terkalahkan langsung menyerang Hobbs meskipun Omi bahkan tidak menariknya. Menghunus pedangnya, tapi perasaan itu sama seperti pedang tajam yang tak tertandingi menusuk keluar. Ini adalah kekuatan pemahaman niat pedang ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa pedang di tangan, itu sama apakah menarik pedang atau tidak. Wow, Hobbs, yang belum cukup dekat, terbang mundur dari pavilion bintang surgawi dan jatuh lebih dulu ke lapangan bintang surgawi. Apa? Long Tiannya menatap Omi dengan heran. Omi terbang keluar dari Celestial Star Pavilion dalam sekejap mata dan berdiri di atas Celestial Star Square, menatap Hobbs yang terhempas ke tanah. Hobbs bangkit dari tanah. Swoosh. Pada saat berikutnya, Omi mengarahkan pedangnya ke Hobbs, dan tiba-tiba, Hobbs merasakan seluruh tubuhnya dingin. Omi jelas belum mencapai alam persatuan, tetapi itu membuatnya merasa sedingin es. Lang Tianya dan yang lainnya juga sibuk terbang. Lang Tianya melihat punggung Omi dengan heran, dan tiba-tiba merasa bahwa punggung Omi tidak terduga. Kakak, Holly berteriak. Hobbs berkata, Omi, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apa-apa, ini adalah pavilion bintang surgawi. Omi meletakkan pedangnya dan mendengus, Hobbs, apa menurutmu aku akan membunuhmu? Salah, aku tidak akan membunuhmu, karena lawanku terlalu rendah bagiku untuk tertarik membunuhmu. Pedang pada Anda, dan saya hanya ingin memberitahu Anda untuk keluar. Hobbs menggertakkan giginya, merasa malu. Dia mengancam Omi untuk tidak melakukan sesuatu secara sembrono, tetapi dia tidak berharap Omi mengatakan bahwa lawannya terlalu rendah, dia bahkan tidak tertarik untuk membunuhnya. Dipukuli karena mengangkat statusnya, dia terlalu malu di mata Omi bahkan untuk tertarik membunuhnya. Omi, hitung saja. Hobbs menggerutu, berputar dan terbang menjauh. Saudaraku, kakak Hobbs, Holly, berteriak mengejarnya. Dia baru saja begitu vokal untuk membalas dendam, dan tiba-tiba, asapnya hilang. Omi melihat kembali kedua lainnya, Envy dan Cacing Tanah, dan berkata, sekarang kamu tahu, itu adalah hadiah terbesar bahwa aku tidak membunuh kalian hari itu. Envy dan Cacing Tanah sama-sama gemetar, Omi bahkan telah memperbantukan saudara laki-laki Holly. Mereka dan Omi, bukan saja mereka tidak berada pada level yang sama, mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Bunuh saja mereka. Gulungan. Envy dan Cacing Tanah keduanya terbang dalam sekejap. Long Tiannya memandang Omi seolah-olah dia tidak mengenalinya sedikit pun. Dalam waktu kurang dari sebulan, Omi benar-benar telah tumbuh sangat cepat sehingga sulit untuk dilihat, dan kekuatan yang tidak dapat dipahami serta kehadiran mengesankan yang memandang rendah dunia membuatnya sedikit takut untuk menyebut dirinya senior di depan Omi. Omi sebenarnya mengalahkan pembangkit tenaga listrik Unification Realm awal, yang seperti mitos di hati para siswa internasional. Tidak jauh dari sana, 2 pusat kekuatan Realm Unity tengah diam-diam menatap Omi, itu adalah Yi Tianxing dan istrinya. Tianxing, saudara tang milikmu ini benar-benar mendalam. Dia tampaknya belum melangkah ke alam persatuan, tapi dia bahkan rentan terhadap Hobbes dari alam persatuan. Kata istri Yi Tianxing, Yang Huan. Yi Tianxing mengangguk, ya, saya terkejut melihatnya hari ini, hanya beberapa saat sejak saya melihatnya, namun dia sangat berubah. Apakah Anda ingat ketika saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa Omi tahu teknik kekuatan mengisap? Saat itu waktu, saya merasa bahwa masa depan Brother Tang tidak dapat diprediksi, jadi saya berhubungan baik dengannya lebih awal, tetapi sekarang tampaknya benar-benar ada tren. Kalau begitu mari kita undang dia untuk makan malam-malam ini. Seperti yang aku pikirkan. Di Heavenly Star Plaza, Wanderlust terbang di depan Omi. Saudara Tang, kamu benar-benar mengejutkanku. Senior Long terlalu dipuji, aku akan kembali dulu jika semuanya baik-baik saja. Omi tampak seperti akan pergi. Long Tianya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak melakukannya, melihat Omi terbang menjauh. Lang Tianya tidak tahu harus berpikir apa di dalam. Apa yang kamu pikirkan? Yi Tianxing terbang ke sisi Wanderlust dan bertanya sambil tersenyum. Yi Tianxing, kamu melihat apa yang baru saja dilakukan Omi, kan? Benar. Apa sebenarnya asal-usul Omi, sebuah distrik di puncak kesempurnaan besar bawaan? Dia mengalahkan Hobbes pada tahap awal alam persatuan dengan begitu mudah, entah dia memiliki bakat yang menakjubkan atau dia memiliki cara yang menakjubkan. Yi Tianxing berkata, Omi memiliki keduanya, tidakkah kamu lihat? Baru saja ketika Omi bergerak, momentum itu, jelas bahwa pemahamannya tentang niat pedang mencapai titik di mana dia tidak memiliki pedang di tangannya, dan meskipun aku tidak melihatnya melakukan seni bela diri, saya yakin seni bela dirinya setidaknya kekuatan kelas 13.
Bersambung.